pernah hadir di gereja di sebelah. Nama saya Yahya Ribut Suryanto, Yahya pembuka jalan. Ribut, ri itu hari, bu itu buat, itu Tuhan. Artinya ribut hari buat Tuhan, surya itu matahari, to itu ganteng. Jadi seharusnya siang ini saya semakin ganteng karena cahaya matahari semakin terik. Jadi Bapak Ibu, saya adalah mantan dosennya Gomos. Kalau Bapak Ibu pernah lihat Gomosta Radisson Silitonga. Jadi saya ini adalah dulu dosennya waktu di Yogyakarta. Setiap saya pergi di satu pelayanan, selalu saya cari anak mahasiswa saya dan selalu saya ajak ke Wamena. Jadi hampir yang mahasiswa saya ajak ke Wamena sekitar 15 orangan. Itu saya ajak mereka bergabung pelayanan sama saya. Dan dulu waktu saya gabung Rayon 3, saya ketemu dengan Gomos. Lalu saya ajak ulang-ulang, baru berapa tahun kemudian baru dia mau ke Wamena. Sekarang Gomos kerja di NGO, pelayan Tuhan di tempat saya. Dan dia juga bisnis sama saya saat ini. Bisnis kami adalah bisnis WAM, itu bahasa Wamena. Bahasa Jakarta adalah bisnis babi. Jadi kita bisnis babi ada di Wamena. Kadang-kadang saya dipanggil orang ke Sumatera, ke Bali, ke Jawa hanya untuk seminar membahas tentang babi. Jadi lumayan kalau Bapak Ibu ternak babi dengan modern, dengan model yang baru, itu mendapat nilai lebih baik. Tapi hari ini saya tidak berkhotbah tentang perbabian. Jadi saya akan menyampaikan arti sebuah komitmen. Jadi kalau setiap orang tidak punya komitmen, maka hidupnya akan hampa. Orang yang tidak punya komitmen, itu berarti dia tidak punya tujuan hidup. Orang yang tidak punya tujuan hidup, dia sedang merancangkan hidupnya menjadi tak bermakna. Dan akhirnya menjadi kosong, hampa. Akhirnya orang seperti itu tidak memiliki hidup yang lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki tujuan hidup, maka Bapak Ibu lebih baik, usul saya, beli peti mati, dikunci dari dalam, dikunci sendiri. Jangan nyusahin orang lain, beli peti mati, orang ngangkat ke kuburan. Jadi kalau orang tidak punya tujuan, tidak mempunyai satu hidup yang bermakna, kata Alkitab dikatakan dia tidak punya visi. Maka liarlah hidupnya. Dia akan sama dengan bangsawan. Artinya bukan bangsa yang terhormat, tapi bangsanya hewan. Karena dia hanya cari makan, cari minum, kawin, lalu meninggal. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki komitmen. Komitmen itu adalah tanggung jawab yang kita buat, lalu kita jalankan. Jadi setiap orang seharusnya mempunyai komitmen. Di tempat ini saya mendengar tadi doa ada target biasanya 700 jiwa. Jadi komitmen itu biasanya terukur. Tidak boleh komitmen itu yang terlalu umum. Jadi harus spesifik. Sebagai seorang ayah, saya komitmen kepada istri saya. Setiap minggu membelikan baju baru. Itu lebih baik, terukur. Kalau tidak belikan baju, berarti tidak komitmen. Tapi kalau sebagai istri, sebagai suami, setiap hari saya harus mengasihi istri saya. Kata mengasihi terlalu abstrak. Kalau dulu dalam dunia pendidikan, dalam penelitian harus bisa terukur. Jadi tidak boleh ngomong yang atus. Kita harus mengasihi mereka sama mengasihi kita terhadap diri sendiri. Itu terlalu umum. Jadi harus diganti. Saya harus mengasihi mereka dengan cara satu hari. Saya harus mengasihi makan satu orang. Nah, itu terukur. Itulah namanya komitmen. Jadi kalau kita tidak terukur, ngomongnya terlalu muluk-muluk, tinggi-tinggi, maka saudara saya tidak menjalankannya. Saya komitmen setiap di suatu kota saya khotbah, ketemu dengan mahasiswi saya, kalau hidupnya menderita dan susah, daripada nampak dilihat orang lain, lebih baik gabung sama saya. Sesama orang susah dilarang mendahului. Karena saya membaca biskota zaman tempo dulu, sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada orang tinggi? Karena ada orang pendek. Orang tinggi tak akan berarti menjadi tinggi kalau tidak ketemu dengan orang pendek.
Kenapa ada orang ganteng seperti saya? Karena ada orang jelek seperti bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya ganteng, pasti saya jelek. Jadi perbandingan itu perbandingan alamiah. Sehingga kita akan belajar arti sebuah komitmen. Mari kita membaca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-8, ayat 16 sampai 18. Tadi kita 19 sampai 21, pagi 22 sampai 25. Jadi khotbah saya itu dari bawah ke atas. Saya khotbah setahun itu khotbah Matius saja dari pasal 1 ayat 1 sampai habis. Lalu sudah lewati Matius, Markus, lalu Lukas. Ini sekarang baru sampai Lukas. Jadi khotbahnya berseri, tetapi sebetulnya ada enaknya dan tidak ada enggak enaknya. Kalau enaknya itu artinya jemaat tidak tersinggung karena setiap hari dia akan tahu urutannya besok. Tapi enggak enaknya kadang-kadang kita kehilangan bahan. Jadi ngomongnya cuma itu saja. Bayangkan tadi pagi ngomong ayat bawahnya, atasnya, sekarang terakhir. Mari yang bisa membaca bersama dengan saya. Yang tidak bisa membaca, dengarkan dengan telinga. Kalau tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan, lebih baik pulang. Naik Gojek atau Grab. Daripada saudara seperti Theotikus. Waktu pendeta khotbahnya tidak bagus, mengantuk. Habis mengantuk jatuh, kepalanya terjeduk lantai, lalu berangkat ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mulai gejala-gejala, lebih baik pulang daripada jatuh kepala lalu mati. Kalau Paulus waktu jemaatnya mati, dia bisa hidupkan. Kalau saya, yang mati tetap mati, yang hidup tambah mati. Mari kita membaca Lukas 8 ayat 16 kaum pria. Lalu 17 kaum wanita, 18 bersama-sama. Pria bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tidak ada orang sebab tidak karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai sebetulnya ayat ini adalah ayat yang sama kalau Bapak Ibu membaca di kitab Matius. Ada yang berkata jadilah terang. Ada yang berkata jadilah garam. Terang dan garam itu ada dua hal yang berbeda. Kalau terang artinya kelihatan, orang bisa melihat. Artinya kalau saya memang pintar, orang melihat saya pintar. Kalau saya ganteng, itu orang akan melihat saya ganteng. Itu terang. Tapi kalau garam, itulah sesuatu yang tak kelihatan. Oh, Pak itu pendiam, tapi dia pemurah. Kata pemurah, pendiam tidak kelihatan. Jadi sama dengan orang kalau diam-diam ngebom. Jadi biasanya orang diam-diam ngebom itu dia sendiri yang berkuar-kuar. Siapa ini? Bau siapa? Biasanya kalau ada orang suka ngebom tanpa bunyi, itu bahaya. Dia yang berbuat, dia yang bertanya. Itu strategi Kaisar Nero. Dia bakar kota Romawi, dia berkata, siapa yang membakar? Padahal dia yang membakar. Jadi biasanya kalau ibadah terakhir siang-siang, itu diam-diam ngebom. Lalu ada dua tipe, yang pertama dia bereaksi langsung, siapa itu? Padahal dia sendiri. Atau cuek, puji Tuhan, amonia, supaya anti stroke. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang komitmen. Seorang yang punya komitmen, itu yang pertama adalah berfungsi sewajarnya. Jadi seorang yang punya komitmen, Allah tidak menuntut saudara komitmen yang tidak wajar. Allah tidak menuntut saudara untuk melakukan penginjilan ke bulan. Buat apa penginjilan di bulan? Allah tidak menuntut saudara penginjilan di kuburan. Allah tidak menuntut saudara penginjilan di orang seberang sana. Tapi Allah selalu menuntut, lakukanlah apa yang kau bisa. Kerjakanlah apa yang kau tahu. Semakin kita bisa, semakin kita tahu, Allah tuntut itu. Makanya
orang yang sekolah itu, kalau jarang masuk sekolah, dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Jadi kalau orang jarang ke sekolah itu, tidak kelihatan bodoh. Tapi semakin rajin ke sekolah, semakin banyak tahu dirinya tidak hafal, tidak mengerti. Jadi orang yang rajin ke gereja, biasanya merasa dirinya berdosa. Tapi orang yang tidak suka ke gereja, merasa dirinya menjadi benar dan baik. Ngapain lo ke gereja? Munafik. Mukanya nabi. Pikirannya kotor. Gereja tuh lihat tuh. Kayak saya ini gak gereja. Mereka gereja haleluya. Pulang haleluya. Ke gereja hidupnya gak baik. Saya beritahu Bapak Ibu. Orang yang ke gereja saja hidupnya bisa munafik. Bisa tidak baik. Apalagi orang yang gak pernah ke gereja. Jauh lebih buruk. Tidak ada ayatnya. Orang yang gak pernah ke gereja, gak rajin, hidupnya lebih baik. Orang yang setia saja tidak baik, apalagi yang tidak setia. Jadi orang yang punya komitmen, ciri yang pertama, harus melakukan tindakan sewajarnya. Kalau punya lampu, sewajarnya ditaruh di atas. Punya lampu ditaruh di bawah tempat tidur. Orang gila di dunia ini, kebetulan saya ini menangani orang gila. Tidak pernah saya melihat orang gila nyalakan lampu di bawah tempat tidur. Orang yang biasa punya babi ngepet. Sudah tahu babi ngepet? Babi itu bahasa Sunda. Ngepet itu mepet. Jadi babi mepet tembok. Kalau mepet begini, uangnya hilang. Cuma babinya zaman dahulu. Dia mepet bukan di bank, pada bank banyak uangnya. Orang yang punya babi ngepet saja, itu lilinnya tidak disembunyikan. Jadi orang gila saja nyalakan lampu tidak sembunyikan. Kalau ada orang yang punya lampu, pelita, lilin, lampu apa saja, dinyalakan lalu disembunyikan, berarti orang itu tidak wajar. Lebih daripada gila. Katakan kiri kanan, dari bentuk telingamu kelihatan kamu orang wajar. Wajar kan? Dari bentuk telinga saudara wajar. Kalau saudara bisa nyanyi, lalu tidak menyanyi, disuruh di gereja, nyanyi tidak nyanyi, itu tidak wajar. Wah, orang ini pokoknya disuruh berdoa. Di rumah cerewetnya setengah hidup. Baik laki maupun suami, maupun istri. Tapi disuruh berdoa, nggak bisa ngomong. Di rumah kayak jagoan, di depan gemetar. Jadi Allah menuntut sewajarnya. Apa yang kau bisa lakukan? Sesuatu yang luar biasa. Dimulai dari apa yang kita bisa, kita lakukan. Jadi terbiasa, terbiasa, akhirnya ahli. Tidak pernah ada kemampuan lahir tanpa ada kemauan. Kalau saudara punya kemauan, sulit apapun, maka menghasilkan kemampuan. Jadi poin yang pertama, kalau saudara dan saya memiliki talenta, karunia, tidak dimunculkan, dipendam, saudara tidak wajar. Tidak pernah ada orang menyembunyikan lampu di tempat tidur. Tidak pernah ada orang garam hanya dipajang, lalu kita rasa asin. Jadi kita tulis mangkok soto plus garam, tapi tulisan garamnya saja. Jadi dua pilihan. Yang pertama kita berfungsi kelihatan. Yang kedua berfungsi tak kelihatan. Semakin tidak kelihatan, semakin berfungsi seperti garam. Kalau saudara masak garam, ini latar belakang Alkitab. Karena laut mati itu garamnya tinggi, orang ambil batu karangnya diikat sama benang. Kalau di sini ada teh celup, di sana ada garam celup. Jadi diikat benang dicelupkan gitu. Dicelupkan. Kalau garamnya masih kelihatan, kuahnya ndak asin. Tapi kalau garamnya sudah ndak asin, maka Alkitab dikatakan, maka garam yang tidak asin akan dibuang di jalan. Saudara pernah lihat garam tidak asin kelihatan?
Kalau di Indonesia nggak kelihatan. Karena budaya Alkitab itu adalah pakai batu karang, kalau sudah nggak asin, di jalan diinjek buat nutupi comberan-comberan. Jadi kalau kau tidak berfungsi hidupmu, kau akan diinjak-injak, nggak dihargai oleh orang. Kalau kau tidak berfungsi sewajarnya, engkau tidak pernah mendapatkan penghargaan. Jadi kalau kamu, bahasa saya mantep. Kalau kamu plongah, plongoh, dlongap, dlongop, ngah, ngoh, pah, poh, kalau hidupmu seperti itu kalau saya pengen nendang saja. Kalau hidupmu plongah, plongoh, ngah, ngoh, pah, poh, pokoknya akhiran itu tidak bagus. Jadi kalau kita punya potensi, punya kemampuan, gunakan sewajarnya. Bahkan Alkitab berkata, kalau engkau pengen sesuatu yang belum bisa kau lakukan, mintalah kepadaku, akan kuberikan karunia. Karunia, definisi karunia adalah kemampuan ilahi datang dari surga. Talenta adalah kemampuan bawaan lahir. Orang Batak, orang Ambon, lahir keluar notnya katanya. Nangisnya bayinya orang Batak, orang Ambon sudah merdu. Beda sama nangisnya orang-orang di luar itu. Itu talenta. Talenta adalah kemampuan dasar dimiliki oleh manusia. Karunia adalah kemampuan yang tidak dimiliki manusia, tapi manusia itu bisa lakukan. Talenta dan karunia bisa hilang kalau tidak berfungsi secara wajar. Saya tanya di tempat ini, adakah ibu-ibu di sini yang bisa panjat kelapa? Kalau bapak mungkin ada. Ibu-ibu, bapak, sorry Pak. Bahwa wanita tidak boleh bekerja. Tapi tahukah bapak ibu, saya yakin 100%. Kalau saya umumkan hari ini, ibu-ibu di sini pulang ibadah pasti bisa panjat kelapa. Siapa motivatornya? Suaminya, bapaknya. Saya umumkan, ibu-ibu di atas pohon kelapa ada uang 5 miliar. Siapa yang bisa panjat, maka dia dapat uang itu. Ibunya ogah, bapaknya bilang, manjatlah Ini kerja setahun belum tentu, latihan siap ingat ini 5 menit mamanya dilatih. Karena ada tujuan hidupnya. Kenapa orang gak mampu? Karena gak ada tujuan hidupnya. Kita mampu karena kita mau. Kalau orang gak mau disuruh apa saja gak bisa. Tapi kalau ada hadiahnya, jangankan manjat kelapa. Manjat apapun, Monasku panjat kalau ada uangnya. Iya, kalau Bapak Ibu suruh saya ini manjat Monas, ada uang 10 miliar, itu saya panjat. Saya akan beli kop itu untuk sedot di WC itu, yang puk-puk gitu kan, pak gitu. Akan berusaha, saya belajar terus. Karena saya mau, akhirnya mampu. Jadi poin yang pertama, lakukan segala sesuatu sewajarnya, jangan disembunyikan. Kalau kau bisa, bilang bisa. Kalau kau rindu, nyatakan rindumu. Tuhan akan beri karunia. Tapi kalau kau plongah-plongoh, pah-poh, dlongap-dlongop, ngah-ngoh. Kita lihat janek. Katakan kiri kanan. Aku lihat wajahmu itu ceria. Wajahmu top, katakan. Top itu tua ompong peot. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dikatakan ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui oleh semua. Diketahui dan diumumkan. Kalau yang pertama mari kita lakukan sewajarnya. Lampu pelita ditaruh di tempatnya. Tapi yang kedua, saudara harus memunculkan di saat yang tepat. Jadi kalau orang punya kemampuan, itu tidak bisa menyembunyikan. Tapi kalau orang nggak punya kemampuan, ya mau di mana? Saya usaha. Ya tempat kamu di kota nyaman. Kalau nggak punya kemampuan, di kota dia bilang, dia di desa kamu kota enak. Tempatnya aman, nyaman. Semua ada. Kami di desa nggak punya apa-apa. Apakah di desa ada orang tidak mampu seperti dia? Mampu.
Ya kamu ini, ya itu. Selalu punya alasan. Karena dirinya tidak punya kemampuan. Tidak punya kemauan. Tapi kalau orang punya kemampuan, di mana kapan saja pasti akan dimunculkan. Karena Allah berkata, tidak ada yang disembunyikan kalau kita mampu. Tidak ada orang yang bisa menutupi kalau kita bisa. Waktu Wamena rusuh, tanggal 23 dan sampai hari ini, masih orang mencekam. Saya bertanya kepada yang lainnya, karena orang aslinya itu waktu krisis, waktu mencekam, saya membuat trauma healing. Orang pada lari ingin pergi menira Wamena. Orang pada ngepak barang, pergi ke Wamena. Lalu saya tahu, oh ini pada dasarnya memang penakut. Kalau orang penakut ada kerusuhan, dia mikir tempat aman. Tapi waktu saya ada kerusuhan, saya mikir, orang-orang ini pasti gelisah, stres, depresi. Saya harus tolong orang itu. Waktu saya menghadap bupati, menghadap pemimpin, pertama ditanyakan, Bapak sekolah apa? Lalu saya tanya, apakah kalau ingin membuat trauma, itu harus sekolah? Akhirnya didengar sambil lalu. Tetapi saya gaungkan, Wamena butuh trauma healing. Tidak butuh uang, tidak butuh yang lainnya, butuh trauma healing. 1 hari kemudian, saya dipanggil untuk membuat trauma healing. Lalu saya membuat begitu saja mengalir. Tiba-tiba ada Kementerian Sosial bagian trauma healing, dari Mabes Polri bagian trauma healing, dari TNI bagian trauma healing. Itu yang profesional datang. Saya ini bukan profesional. Lalu saya dipertemukan. Lalu saya bertanya kepada mereka, Pak, Bu, saya mau belajar. Karena kami orang Wamena tidak tahu apa-apa. Akhirnya kita sharing. Apa yang mereka katakan, Pak, kami juga nggak tahu apa-apa. Kami mau ikut Bapak. Seharusnya saya ikut dia, kan dia profesional. Tapi dia ikut saya. Akhirnya saya membuat trauma healing. Sekarang sudah ada 2.000 orang kita trauma healing. Suatu ketika di lapangan ada sekitar 500 orang. Pak, kami di Jakarta kalau trauma healing itu 5-10 orang buat kelompok kecil. Terus saya tanya, Ibu ada berapa orang? Kita 2 orang. Kalau 5-10 kelompok itu ambeien, Bu. Dari pagi sampai pagi, capek. Trauma healing harus massal. Gak bisa, Pak. Teori akademiknya gak bisa. Gak bisa. Ajari saya, Bu. Saya diajari. Saya buat trauma healing massal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya potensi muncul waktu ada tekanan. Makanya ada namanya kreatif. Kata dasarnya kereaktif. Kalau sudah kere tidak aktif, maka kerenya akan forever. Selalu kere dan selamanya. Coca-Cola minumnya. Dulu kapan saja tetap kere. Kere the best number one. Kalau saudara tidak kereaktif. Jadi satu ketika saya hidup di Prambanan. Saya cari kata. Sudah tahu cari kata itu jam berapa? Yang paling bagus? Jam 2. Jam 2 apa? Malam. Cari kata itu harus malam, harus gelap. Dia keluar, dia bernyanyi. Lalu kita sambar. Lalu saya tanya ahli kata sedunia. Kenapa tidak cari kata pagi dan siang? Oh, gak keluar. Terus di mana katanya? Di rumahnya. Kita belajar di mana mereka tinggal. Kan begitu, ngapain malam-malam berkadang? Mana alamatnya? Cari sendiri. Saya cari. Saya cari kata siang dan pagi. Akhirnya cari kata siang tidak ada, pagi tidak ada. Terus saya tanya ahli kata. Kalau kata tidak ada bagaimana? Oh, pasti dimakan oleh ular. Akhirnya saya cari 2 binatang ini. Kalau kata tidak ada, saya cari ular. Ular 1 ekor itu 55.000. Kata 1 pasang yang gemuk-gemuk itu 35.000. Orang belajar cari kata malam-malam pakai lampu, dia ngantuk pakai strum. Saya belajar metode mencari rumah kata di mana. Pasti dia punya tempat tinggal. Nggak mungkin dia tinggal seorang diri. Pasti ada bapak, ada mamanya, ada tantenya, satu keluarga. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama, kalau kita ini mau belajar, kita akan ada caranya.
Kalau orang sudah tidak mau melakukan tindakan sewajarnya, jalan buntu. Tidak ada pekerjaan yang kita tidak kerjakan kalau kita memiliki hati. Tapi kalau orang yang tidak punya hati, pekerjaan apapun menjadi lebih berat. Konon katanya anak muda yang lagi pacaran. Jalan Jakarta sampai Banyuwangi naik bis. Itu rasanya bagi orang tua, rasanya setengah mati. Pantat lengket ke joknya bis. Itu kalau di mall ini orang tua zaman jadul, kalau mamanya jalan di depan, 5 meter pasti suaminya di belakang. Tapi kalau ada suami istri, istrinya agak muda bergandengan tangan, pasti selingkuhannya. Jadi semakin jalannya agak ada jarak, itu pasti istri suami asli. Atau suaminya berjalan, itu pasti asli. Karena dia dimarahi istrinya untuk beli baju dan seterusnya. Tapi kalau ketawa-ketiwi gandengan terus, wah ragu. Jadi Bapak Ibu, mari kita berlaku sewajarnya. Kata anak-anak yang pacaran-pacaran itu, Jakarta Banyuwangi, itu rasanya seperti setengah jam. Tapi kata orang tua, capek setengah mati. Kata anak-anak kuburan yang gelap itu terang. Rasanya gembira. Tapi kata mama papanya, waktu jatuh, istrinya, jatuh mata di mana? Padahal matanya di atas. Tapi waktu pacaran, aduh sayang, hati-hati diangkat. Hati-hati kok sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau aku mati tidak apa-apa. Itu kalau masih pacaran. Tapi kalau sudah menikah, istrinya disenggol ada bis, mati sudah. Jadi Bapak Ibu, mari kita berlaku sewajarnya. Itu poin yang pertama. Sebelum ditulis waktunya habis, poin yang kedua. Jadi poin yang kedua adalah kita punya kemampuan harus dimunculkan pada waktu yang tepat. Makanya kalau kita menjadi istri, tidak tepatlah suami baru datang lalu dibilang, "Papi, sini. Tadi anak menjerit, tadi Pak RT minta uang listrik, uang kebersihan." Suaminya dimarahi oleh bosnya, lalu pulang dikasih job tambahan. Stres. Atau suaminya pulang malam, istrinya marah. Suamimu tidak akan berubah kalau kita marah. Walaupun suamimu memang penjahat, bukan penjahit. Kalau penjahit masih luar biasa. Walaupun suamimu tidak baik, tapi melakukan yang baik. Bilang kepada suami, "Suami, kalau engkau pulang jam 12 malam, maka aku sama anak akan nyanyi lagu himne, Suami Pahlawanku. Tapi kalau kau pulang jam 1, lebih malam lagi, ku nyanyikan lagu himne, ku pasang spanduk selamat datang pahlawanku. Kalau kau datang jam 2, ku undang ibu-ibu PKK arisan sebagai tim choir dan kur. Maka suamimu akan datang kurang dari jam 12 daripada disambut. Kau marahi suamimu nggak berubah. Lalu istri berkata, "Kalau engkau belum datang, kami sama anak tidak akan masuk kamar. Kalau engkau datang jam 11, saya tidur di kursi. Kalau engkau jam 12, tidur di dekat pintu. Jam 1 di luar pintu. Kalau engkau tidur jam 2, kami di halaman tidur." Enggak dimarahi. "Selamat datang pahlawanku, kau bekerja siang dan malam, kau hebat. Kita kasih air panas, bukan disiram air panas. Dikasih makan dan seterusnya." Jadi Bapak Ibu, potensi itu dimunculkan pada saatnya. Kata orang Jawa, wong Jawa nek dipangku mati, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Orang Jawa kalau dipangku pasti mati. Maknanya, orang Jawa kalau dibaiki, kalau hatinya sudah kena, pasti segalanya dikasihkan. Gak usah orang Jawa, orang Aring, orang apa saja. Kalau hatinya sudah kena, pasti semua dikasihkan. Jadi mari kita memunculkan potensi di tempat, di waktu yang tepat. Kalau bicara anakmu bayar sekolah, bicara kebutuhan ini, jangan pas suaminya pulang. Mandi, dandan yang baik, seperti datang ke pernikahan. Jangan pakai daster yang bolong. Jadi disambutnya, "Kenapa kamu mau kondangan nih?" "Enggak.
Lah kenapa pakai baju bagus? Anak-anak mau kondangan ini? Enggak. Kita mau nyambut pahlawan kita. Baris semuanya jam 6 sore ini. Kami bangga punya ayah seperti itu. Mari ayah masuk. Anaknya mijitin. Lalu kasih makan. Ini pas. Lalu sudah segar suruh tidur. Ayo papa tidur pak. Tidur. Jam 6 sudah tidur. Jam 10. Gini papa. Sudah sehat? Sudah. Anak kita ini belum bayar. Pak RT minta uang kebersihan. Oh tenang ma. Kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kan gak marah. Kamu tahu suami udah dibentak-bentak. Kamu minta uang gitu. Jadi mari kita munculkan potensi kemampuan di waktu yang tepat. Istri itu kalau tidak bicara sehari 15.000 kata migrain. Sakit kepala. Makanya wanita harus bicara sebelum suaminya datang. Waktu nyapu, supaya membuang energi keluar. Mabuk lagi, nyapu lagi. Terus, sampai dihitung. Berapa nak? Mama sudah bilang kata-kata. Baru 10.000 mama. Oh iya, semangat. Pas suaminya datang, sudah tidak migrain lagi. Itu alamiah, wanita harus berbicara. Makanya wanita ketemu suaminya, ngomong terus, diulang-ulang. Kemarin diulang lagi. Supaya suaminya tidak bosan, makanya istri harus banyak menyanyi. Karena Kristen lagu rohani lah, jangan mabuk lagi tadi. Lagu rohani, pas ketemu sudah pas. Jadi Bapak Ibu itu karunia yang pas digunakan di waktu yang tepat. Jadi mari kita tidak ada yang disebut kalau engkau bisa, pasti engkau bisa akan keluar di saat yang tepat. Tapi kalau orang nggak bisa, mau keluar di mana, mau tinggal di kampung, dia nggak ada peluang. Waktu Wamena kerusuhan, apa yang saya pikir di pikiran saya? Saya bilang kepada orang di Jakarta, ini saatnya beli babi. Karena tidak ada orang jual babi pas kerusuhan. Tapi kalau ada, jualnya murah sekali. Saya beli babi, murah. Saya beli banyak. Terus kerusuhan selesai. Orang-orang di Wamena itu harus damai pakai babi. Kekurangan babi. Babi saya 50 juta, 20 juta, 10 juta. Tapi orang akan bangga kalau punya babi besar. Lalu orang basa-basi, ada enggak orang punya babi yang besar? Lalu saya, ada berapa? Ada 7. Jadi langsung keluar. Cuma resikonya tinggi, ketahuan penjahat, dijarah, dibunuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini mengerti peluang, orang langsung bilang, Wamena ini kota bahaya, arisan. Setiap hari orang di lotre dibunuh satu-satu. Semakin bahaya kota Wamena, semakin baik perekonomiannya. Beras 1 kilo, 20.000. Kita jual begitu naik tinggi. Mobil Strada, harga beli di sini 400 juta. Di sana dijual 800. Bahkan 1,5. Saya sound system beli di sini 12 juta. Sistem biasa itu. Dijual jadi 35 juta. Jadi Bapak Ibu, orang berkata, cari tempat damai nyaman. Di Jogja sana loh. Makan 10.000 sampai menceng mulutnya. Makan sepuasnya. Nasi ambil sudah semua sepuasnya. Tapi pendapatnya kecil. Itu hukum alam tidak bisa ditawar. Semakin kita ingin dapat uang, pergi ke Wamena. Karena resikonya tinggi. Kalau sudah percaya penyertaan Tuhan, mau di mana saja, anak-anak Tuhan pasti diberkati. Harus yakin. Punya potensi harus dimunculkan pada saat yang tepat. Waktu ketika ada orang punya hutang, 800 juta ingin bunuh diri. Orang itu tinggal di Malang. Facebookan sama saya, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Dan tak pernah terlahir lagi. Kenapa? Kok sedih? Hutang banyak. Saya nggak bisa selesai. Akhirnya saya suruh ke Wamena. Dia jual nasi goreng. Dia jual mie goreng karena dia orang Chinese. Jual. Lalu sebulan untungnya 5 juta, 10 juta. Dia berkata puji Tuhan. Waktu saya di Kalimantan untung mungkin 3 juta. Ini 5 sampai 10. Terus di depan dia ada orang bawa uang miliatan. Ditanya, Bapak uang buat apa? Buat beli babi adik. Kalau kau punya babi, ini saya kasih. Saat itu dia buang embernya, buang minyak.
dia langsung pelihara babi. Pelihara babi, akhirnya dia dapat uang 2M. Dan dia sekarang membangun rumah hanya waktu 2 tahun. Membangun rumah di Wamena 4M. Dan dia pulang ke rumah, bayar hutang, lalu ambil noni dari Malang. Dia menikah. Dia berkata, kalau saya hari itu mati di Malang, mati dengan malu. Tapi kalau saya mati di Wamena, mati dengan bangga. Karena orang tua saya pasti dapat uang lebih banyak. Jadi Bapak Ibu berbicara mati, berbicara kerugian, berbicara bahaya, dimanapun ada. Tidak boleh tempat. Yang punya hak ambil mati itu adalah Tuhan. Jadi poin yang kedua, mari munculkan potensi. Kau mau tinggal di mana saja kalau tidak punya potensi, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini, kalau saudara rajin ikut vlog saya lagu dunia, lagu surga, apapun saya lakukan. Saya membuat kata-kata bijak, video, lucu, komentar, semua saya lakukan. Sampai ayat-ayat kontradiksi. Karena saya berpikir, Atta Halilintar itu dapat uang miliaran, hanya begitu saja. Kenapa saya nggak dapat? Akhirnya saya coba, saya nggak bicara, saya coba. Saya membuat. Pendapatan saya masih sebulan 20-30 juta lah. Dari YouTube. Tadi saya mau bawa alatnya. Dari mana saya membuat kata-kata bijak? Melalui video. Orang bilang, Pak ini pendeta tapi gak ada ayatnya. Ini ajaran sesat. Gak peduli sesat, gak sesat, yang penting dapat uang. Daripada kau jalannya benar, gak laku-laku. Ini medsos men, cari uang men. Saya followernya berapa? 50, 10. Tapi kalau 50 orang kaya semuanya, tersentuh hatinya menangis, dikasih uang. Pertama kali lihat video menangis itu istri saya. Lihat video itu, suamiku kurus, ngomongnya gak jelas, sedih. Terharu. Jadi poin yang pertama, kita punya kemampuan, pasti kita akan memunculkannya. Kalau kita tidak punya kemampuan, di mana kapan saja tidak akan memunculkannya. Terakhir dan penutup, katakan kiri kanan. Sebelum kita dipanggil Tuhan, dengarkan baik-baik, katakan kiri kanan. Banyak orang takut dipanggil Tuhan. Karena konotasinya dipanggil Tuhan itu mati. Padahal mati di dalam Tuhan adalah keuntungan. Jadi semakin cepat mati, ini ilustrasinya begini. Kalau sudah di penjara, Saudara Yahya, kami putuskan Anda akan dihukum mati. Atau seumur hidup. Lalu saya nangis. Lalu tiba-tiba di penjara 2 tahun. Saudara Yahya, tiba-tiba Anda ini mendapatkan gerasi, bebas. Saya senang enggak? Pasti senang. Seharusnya gue mati. Saya tidak mati. Saya bahagia. Sama dikatakan di Alkitab. Karena upah dosa adalah maut, maka engkau akan saya keluarkan dari Taman Eden. Hidupmu jadi Eden. Dari Eden jadi Eden. Tapi saya ada tempat yang baik di surga. Kalau kau tidak mau Eden, mari percaya saya. Semakin cepat ke surga, semakin baik. Kita sudah sesak nafas. Ayo Pak ke surga, jangan. Kita ke Pinang dulu. Oh kita ke itu dulu, Singapura. Kita memperpanjang usia supaya jangan cepat ke surga. Kecuali kalau utangnya banyak, persoalan menumpuk, kita pengen ke surga. Tapi kalau hidupnya enak, sejahtera, bahagia, kita berusaha jangan cepat-cepat ke surga. 100% jemaat tidak percaya bahwa surga itu enak. Buktinya disuruh ke surga duluan, gak ada yang mau. Alasan yang belum menikah, tunggu menikah. Setelah menikah, tunggu punya anak. Setelah punya anak saya belum besar, nanti sampai yang saya pelihara. Setelah dia besar, anak saya ingin mantu, saya ingin cucu, dia cucu. Sampai tua bangka renta, disuruh ke surga, alasan terus. Gak ada yang mau berangkat. Alasannya pintar. Yang salah nama kah dipanggil Yahya. Yahyanya pakai J ya, bukan pakai Y. Itu salah, sorry. Double H, alasan terus kalau dipanggil. Jadi Bapak Ibu pada intinya gak percaya surga itu nyata dan enak. Kita maunya berkata, bumi itu enak, nyata. Kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah, ingin pulang ke surga. Pakai tali, ada pakai pisau, pakai tabrak, pakai apa saja. Pengen pergi cepat-cepat. Makanya tadi siang saya berkata, ada anak sekolah minggu yang baik. Guru sekolah minggu berkata, adik-adik,
Siapa yang mau pengen ke surga sekarang? Semua angkat tangan. Tapi Yunita tidak angkat tangan. Yunita, kenapa kau tidak angkat tangan? Mama bilang, habis sekolah minggu suruh pulang, nggak boleh ke tempat lain. Jadi kita nggak boleh ke tempat lain. Jadi nanti kalau disuruh surga kita bilang nggak boleh ke tempat lain, kita harus pulang. Yang terakhir ini menarik sekali. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Orang yang punya komitmen, itu cara mendengar lebih baik. Saya menjadi guru mengajari orang menghafal Alkitab, Kejadian Wahyu pakai gerakan. Tidak boleh mencatat, tidak boleh menulis. Hanya memperhatikan. Saya bilang kepada anak saya, nak, gurumu bicara apa saja, menulis, mencatat tidak penting. Yang penting kau perhatikan. Saya juga ngasih seminar-seminar kepada orang tua. Supaya anakmu pintar, cerdas. Kuncinya cuma satu, perhatikan gurunya waktu bicara. Saudara melihat saya ini memperhatikan kuncinya itu. Tapi kalau ada orang bicara dia nggak memperhatikan, itu tandanya orang itu tidak menangkap apa-apa. Orang itu akan plah, poh, delongap, delongop, ngah-ngoh. Kerjaan cuma gitu terus. Jadi kalau saudara apa saja mau sekolah, apa saja diperhatikan. Makanya kita perhatikan baik-baik. Hendaklah yang punya telinga memperhatikan. Artinya memperhatikan dengan telinga itu artinya dengan hati, segenap jiwa, kekuatan, akal, budi. Memperhatikan fokus. Kalau kita tidak memperhatikan, itu awal dari miss. Awal dari kekacauan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil. Dan juga apa yang dianggap ada padanya. Kalau saudara bilang nggak punya, saudara semakin diambil. Apa artinya? Kalau orang nggak punya, apa yang diambil? Oh, saya nggak punya. Ini tidak berbicara material. Pada dasarnya setiap orang pasti punya kemampuan. Namanya talenta. Pasti punya karunia. Kalau engkau disuruh melayani, disuruh bekerja, dan bilang tidak bisa. Padahal engkau pasti punya. Saudara, saya suka lihat film Naruto. Saya ikut Naruto itu lihat berulang-ulang. Dari saya kecil sampai saya tua, bangka renta. Ulang-ulang. Naruto itu tidak bisa apa-apa. Tapi dia gigih. Akhirnya dia menjadi pemimpin. Jadi kalau engkau tidak punya, Alkitab berkata itu bohong. Minimal manusia punya satu talenta. Kalau kau bilang tidak punya satu talenta, diambil oleh Tuhan. Bahkan kau hidupmu akan seperti yang kau katakan, tidak punya. Kalau engkau, saya bilang pada jemaat, kalau ke gereja engkau tidak bilang tidak bisa ngasih persembahan dan bilang tidak punya, maka engkau gak akan punya uang. Tapi lebih baik kau menangis, mencari kangkung di sawah, diikat, dijual murah untuk persembahan. Daripada kau malas, alasan tidak punya, engkau dapat persembahan. Maka engkau gak akan dapat berkat. Kalau engkau disuruh melayani, saya tidak punya potensi, tidak punya kemampuan, maka engkau gak akan punya kemampuan. Apa yang kau tidak punya akan diambil oleh Tuhan. Tapi kalau kau punya, Tuhan tidak ambil, malah tambahi. Sama dengan saudara datang ke pernikahan. Kalau yang menikah ini orang kaya, saudara kakak pernah ngasih uang sedikit. 10.000 tidak mungkin, 100.000 tidak mungkin. Tapi kalau yang menikah keluarga saya, Pak ya gembel ini, 100.000 untung, kasih aja 50.000. Semakin kita tidak menghargai orang itu tidak punya. Semakin kita tidak punya belas kasihan untuk memberi lebih banyak. Itu hukum alam. Kalau orang itu kaya, kita ngasih sedikit, kita malu. Allah hampir sama prinsipnya. Kalau kau punya, ditambahkan oleh Tuhan. Semakin punya, semakin ditambahkan. Semakin banyak memberi, ditambahkan. 5 menit lagi mau habis, ditambahkan lagi. Karena ini jam terakhir. Jadi Bapak Ibu, semakin kita tidak punya, semakin dikurangi. Orang miskin yang tidak berani menabur, miskinnya tetap. Orang kaya yang banyak menabur, semakin kaya. Karena saya belajar Alkitab, orang memberi tak akan kekurangan. Orang kekurangan dimulai dari dia takut untuk memberi. Orang yang berani melayani. Saya ini jadi pertama, besok Senin mau dites saya ini.
Saya ini ikut silat, kungfu, besok saya mau dites sama Muang Thai. Jadi saya ini punya bela diri banyak sejak kecil. Lalu pendeta berkata, itu harus dilepaskan. Saat itu, apa yang dilepaskan? Saya nggak pakai kosa gelap. Setelah saya lulus sekolah teologi, saya kerja menangkap orang gila. Siapa yang berani menangkap orang gila? Lalu saya kerja menangkap korban narkoba. Orang Kopassus saya tangkap. Jadi orang yang besar-besar tangkap, saya baru tahu ternyata kemampuan Tuhan berikan, ini maksudnya. Sekarang saya menangkap saudara sebesar apapun saudara. Kalau saudara gila atau narkoba, saya bisa nangkap saudara. Kalau saudara waras, saya kempret sampai uang. Pakai uang, pasti saudara klepek-klepek. Tapi kalau nggak normal. Jadi kemampuan yang kita punya, kita gunakan. Saya bisa menangkap orang gila, bisa menangkap orang narkoba. Saya suka siaran di radio, di Wamena saya membuat stasiun radio. Saya suka ngajar, saya punya pendidikan 7 sekolah pendidikan, sekolah tinggi. Saya bisa berdagang sejak kecil karena saya dulu sekolah entrepreneurship, saya bisa jualan apa saja. Jadi bahkan diri saya pun saya jual dengan harga murah. Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Pak Yaya khotbah ya, siap. Jadi Pak Yaya pergi, siap. Saya kalau sudah khotbah mau tarif 15 ribu, 15 juta, saya semangat terus. Nggak dikasih uang nggak masalah, karena itu panggilan jiwa. Kalau orang punya kemampuan, lalu ditambahi kemauan, waktu kemampuan itu kita lakukan, itu kepuasan yang tak ternilai harganya. Dan semakin puas. Waktu anak saya berkata, lihat papa saya itu, pengkhotbah lucu, saya bangga. Pengkhotbah di Urapi kan bangga, ini lucu, minimal lucu daripada nggak ada yang dipromosikan. Lalu dia, anak saya yang perempuan, saya bangga punya papa seperti itu. Saya bangga, kata anak saya. Dan itu adalah penghormatan yang paling tinggi. Karena saya membaca Facebook, Instagram dia. Dan saya tidak berkawan dengan anak saya. Saya tidak berkawan dengan istri saya. Kami ajarkan tidak boleh berkawan. Jadi tapi kita bisa saling melihat. Jadi bisa melihat punyanya. Tapi saya membaca punya anak saya, weh dia memuji bapaknya. Kadang-kadang anak saya itu anak Indo. Ibunya Indonesia, bapaknya genderuwo. Jadi anak saya itu tinggi besar, cakep, cantik. Sama papanya diantar sekolah, dikira saya pembantunya. Saya ngantar dikira saya itu suka ngantar anak saya dari kecil, SMP, SMA, kuliah. Bahkan anak saya yang kuliah itu saya kayak kakaknya, dalam arti kakak pembantu. Dan itu kebanggaan. Jadi poin yang ketiga, mari saudara perhatikan mulai sekarang. Perhatikan dengan baik firman Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Komitmen kita ada 3. Yang pertama, kita harus berkomitmen melakukan sewajarnya. Lakukan sewajarnya yang kita bisa. Allah tidak pernah menuntut apa yang kau tidak bisa, kau tidak mampu. Lalu yang kedua, mari kita memunculkan potensi di mana saja. Kita bersaing sama teman. Musuh saya dulu yang pertama adalah Philip Mantova. Musuhnya sama. Sampai saya belajar Philip Mantova itu ke gerejanya, kenapa dia bisa hebat? Akhirnya saya berkata, wah ini hebat nih Philip Mantova. Dia lebih hebat. Minta maaf, saya pikir lebih hebat daripada Pak Niko. Setelah berjalannya waktu, beliau sudah kalah sama Pak Niko. Muncul Petrus Agung. Akhirnya saya lihat Pak Niko ini memang legenda. Pahlawan yang dari generasi ke generasi sampai kemarin doa pengerja saya heran. Lagu segala puji syukur, itu lagu zaman saya sebelum masuk Kristen. Itu kita sudah ada, sekarang pun lagu itu masuk dalam lagu kelompok, lagu gereja-gereja tua di Amerika. Sebentar lagi di Indonesia. Dan untuk masuk lagu nyanyian rohani, yang kitab suci Kidung Jemaat dan teman-temannya itu sulit sekali. Dan satu-satunya orang Indonesia yang bisa masuk lagunya di kelompok mereka, itu Pak Niko. Melewati batas. Saya bilang ini asli pahlawan, ini asli seorang legenda, seorang yang masih hidup dari beberapa generasi. Saya ini jauh dengan beliau. Jadi Bapak Ibu, poin yang ketiga, perhatikanlah hidupmu, perhatikanlah firman, perhatikanlah, maka itu kunci keberhasilan. Orang yang punya komitmen, hidupnya akan diberkati Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan perbaiki komitmen kita. Dengan lagu pujian hidup ini adalah kesempatan.